Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Haikal Purnama dengan NIM 22101050 kelas 07 SMJ 016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Program Sarjana, Universitas Pamulang tahun 2026. Saya ingin mempresentasikan mengenai materi manajemen kinerja. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep, tujuan, proses, serta penerapan manajemen kinerja dalam organisasi. Berikutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai latar belakangnya. Pertama, di era digital saat ini, kecepatan dan efisiensi menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Manajemen kinerja hadir sebagai sistem utama untuk memastikan setiap karyawan bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Proses ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, evaluasi berkelanjutan, pemberian umpan balik, serta mengembangkan kompetensi. Dengan sistem manajemen kinerja yang baik, organisasi dapat mengelola kinerja pegawai secara objektif dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Berikutnya, ada pengertian. Manajemen kinerja adalah proses struktur dan berkelanjutan untuk memastikan individu dan unit kerja memberikan kontribusi terbaik untuk organisasi. Fokus penilaiannya, kinerja meliputi yang pertama, 1. Menetapkan tujuan dan standar kerja. Yang kedua, monitoring pelaksanaan tugas. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Yang keempat, umpan balik dan kuancing. Yang terakhir, penyusunan program pengembangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Aulia Putri. Manajemen kinerja sebagai penghubung tujuan individu dan organisasi untuk menyelaraskan tujuan individu dengan visi misi organisasi. Manajemen kinerja tidak sekedar hanya evaluasi tetapi proses komunikasi dua arah yang dimana hal ini akan membantu karyawan berkembang dan mendukung efektivitas organisasi. Selanjutnya ada siklus manajemen kinerja. Tahapan siklus manajemen kinerja ada 5. Yang pertama, adanya perencanaan kinerja, seperti menetapkan strategi, target, dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan. Kedua, adanya pemantauan kinerja, seperti observasi, pembinaan, dan umpan balik secara reguler. Yang ketiga, evaluasi kinerja, yaitu seperti menilai hasil kerja berdasarkan target dan standar kinerja. Yang keempat, pengembangan kinerja seperti pemberian pelatihan, coaching, mentoring, dan peningkatan lainnya. Yang terakhir, penghargaan dan konsekuensi. Pemberian reward, kompensasi, atau tindakan seperti hal lainnya. Lanjut, adanya tujuan dan manfaat manajemen kinerja. Tujuan manajemen kinerja yang pertama, menyelaraskan tujuan organisasi dan individu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Ketiga, dasar pengambilan keputusan SDM seperti promosi, mutasi, kompensasi. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Yang keenam, menciptakan komunikasi dua arah. Dan yang terakhir, membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Manfaatnya itu terbagi menjadi 2, ada bagi organisasi dan juga bagi karyawan. Yang pertama, ada produktivitas meningkatkan sebuah daya organisasi tersebut. Yang kedua, ada perencanaan SDM. Ketiga, identifikasi talenta. Keempat, keputusan manajerial. Dan kelima, daya saing organisasi. Dan untuk karyawannya sendiri, yang pertama, memahami tugas dan tanggung jawabnya, mendapatkan umpan balik, termotivasi karena hal lain, lalu peluang pengembangan, dan yang terakhir, relasi kerja. Lalu adanya feedback efektif. Feedback efektif adalah umpan balik yang diberikan secara jelas, spesifik, dan tepat waktu untuk mengetahui apakah karyawan yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada perkembangan manajemen kinerja. Perkembangan manajemen kinerja telah berubah dari sistem penilaian tradisional yang hanya dilakukan setahun sekali menjadi proses berkelanjutan yang lebih dinamis. Pada awalnya penilaian hanya fokus pada kedisiplinkan dan hasil kerja dasar. Namun, seiring berkembangnya konsep manajemen modern, organisasi mulai menggunakan pendekatan seperti manajemen by objective atau MBO.
dan balance scorecard untuk mengukur kinerja secara lebih menyeluruh. Di era digital saat ini, manajemen kinerja semakin modern dengan penggunaan teknologi seperti aplikasi high risk, dashboard digital, dan penilaian real time, sehingga proses menjadi lebih cepat, objektif, dan akurat. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.